Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Nadia. Saya dari kelas 2 PMIB dan saya dari kelompok 4 yang beranggotakan Imam Aji Syadida, Indah Nadia, yaitu saya sendiri, Lukman Diki Kurniawan, dan Malina Diuti. Saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu PPKN. Dan di sini saya akan menyampaikan pembahasan tentang Pancasila sebagai ideologi, kekurangan ideologi Pancasila, dan kelebihan ideologi Pancasila. Nah, sebelum kita lanjut ke Pancasila sebagai ideologi, di sini saya akan mengulangi atau mengingatkan kembali apa yang telah teman saya sampaikan, yaitu ideologi dan Pancasila. Ideologi berasal dari dua kata, yaitu idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian, dasar, dan cita-cita. Sedangkan logos itu berarti ilmu. Jadi, secara bahasa, ideologi itu berarti ilmu mengenai pengertian, dasar, dan ide. Nah, namun secara istilah, ideologi adalah suatu paham yang mengenai seperangkat nilai atau pemikiran yang dipegang oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menjadi pegangan hidup. Nah, Pancasila secara bahasa itu ada panca dan sila. Panca yang berarti 5, sila yang berarti tingkah laku yang baik. Nah, berarti Pancasila adalah 5 tingkah laku yang baik. Namun, secara istilah, Pancasila itu mempunyai pengertian sebagai nama dari 5 dasar negara Republik Indonesia. Nah, jadi Pancasila sebagai ideologi berarti Pancasila merupakan landasan yang fundamental dalam proses penyelenggaraan tata pemerintahan negara dan mengatur bagaimana suatu sistem itu dijalankan demi terwujudnya cita-cita bangsa, yaitu dengan menjadikan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan yang terkandung dalam Pancasila. Nah, lalu makna Pancasila sebagai ideologi apa aja sih? Itu ada 2. Yang pertama, sebagai cita-cita negara. Nah, ideologi Pancasila sebagai cita-cita negara berarti bahwa nilai-nilai dalam penyelenggaraan dalam Pancasila diimplementasikan sebagai tujuan atau cita-cita dari penyelenggaraan pemerintah negara. Nah, secara luas diartikan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi visi atau arah penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, yang kedua, itu sebagai nilai integratif bangsa dan negara. Pancasila sebagai ideologi negara yang diwujudkan dalam integratif bangsa dan negara membuat Pancasila menjadi sarana untuk menyatukan perbedaan bangsa Indonesia. Nah, disitulah makna dari Pancasila sebagai ideologi negara itu memegang peran yang penting untuk persatuan dan kesatuan. Nah, sekarang fungsi Pancasila sebagai ideologi itu ada 4 poin. Pertama, itu mempersatukan bangsa, memelihara, dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan itu. Nah, fungsi ini adalah sangat penting bagi bangsa Indonesia karena sebagaimana masyarakat yang majemuk itu seringkali terancam perpecahan. Nah, yang kedua, itu membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Karena Pancasila itu memberikan gambaran bangsa yang dijadikan sebagai motivasi untuk mencapai cita-cita. Nah, yang ketiga, membesarkan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa. Pancasila memberi dorongan bagi pembangunan bangsa dan karakter bangsa berdasarkan Pancasila. Nah, yang keempat, itu menyoroti kenyataan yang ada dan mengkritisi upaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Nah, kekurangan, sekarang kita lanjut ke pembahasan kekurangan ideologi Pancasila. Nah, ini ada 5 poin. Yang pertama, itu memberi kesempatan kebebasan yang cenderung menjadi anarki. Yang kedua, itu adanya kemungkinan masuknya kepentingan non-liberal.
Yang ketiga, dianggap tidak jelas karena hanya mengambil jalan tengahnya saja antara komunis dan liberal. Yang keempat, Pancasila justru membuat bangsa mengambil keburukan liberal dan komunis itu secara bersama-sama. Kelima, itu terlalu normatif. Nah, sekarang apa saja kelebihan ideologi sebagai Pancasila? Yang pertama, itu dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih adil dan makmur. Yang kedua, merupakan jalan tengah antara liberal dan komunis. Yang ketiga, memberi inspirasi atas tata masyarakat bebas. Yang keempat, sebagai instrumen politik untuk melihat kinerja pemerintah dan melawan ketidakadilan sosial dan segala manifestasinya. Nah, yang kelima itu menjadi sumber etik sosial. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.